Yunani kuno. Di Gua Francheti di Peloponnesia, sebelah tenggara Argolit, terdapat bukti mengenai kegiatan pertanian purbakala di Yunani. Sejak sekitar 11.000 sebelum Masehi, budidaya biji-bijian, kacang-kacangan, dan serealia terjadi pada masa yang sama, sementara hafer dan jelai muncul sekitar 10.500 sebelum Masehi, sedangkan ercis dan pir sejak sekitar 7.300 sebelum Masehi. Permukiman Neolitik tersebar di seluruh Yunani, dengan kegiatan meliputi pertanian dan produksi gerabah. Situs terkemuka seperti Sesklo dan Dimini, sudah memiliki jalan dan alun-alun. Hal tersebut menjadikannya contoh tata ruang kota purbakala di daratan Eropa. Situs penting lainnya yaitu Dispilio, tempat penemuan sabak kuno dengan guratan-guratan seperti tulisan kuno. Peradaban Minoa merupakan peradaban zaman perunggu pertama di kawasan Yunani. Peradaban tersebut muncul di Pulau Kreta dan berkembang sekitar 2700 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, namun awal perkembangannya terjadi pada masa jauh sebelum itu. Pulau Kreta mulai dihuni oleh manusia sekurang-kurangnya sejak 128.000 sebelum Masehi, selama zaman Paleolitik Madya. Tanda-tanda kegiatan pertanian yang lebih canggih, sebagai awal suatu peradaban, muncul sekitar 5.000 sebelum Masehi. Keberadaan peradaban tersebut sempat terlupakan, sebelum ditemukan pada awal abad ke-20 oleh arkeolog Inggris, Sir Arthur Evans. Will Durant memandang peradaban tersebut sebagai mata rantai pertama pada untaian sejarah Eropa. Peradaban Mykene berkembang di seberang utara Kreta sejak sekitar 1600 sebelum Masehi, ketika kebudayaan Helladik di Yunani daratan bertransformasi di bawah pengaruh kebudayaan Minoa dari Kreta. Tidak seperti masyarakat Minoa yang mengandalkan perdagangan, masyarakat Mykene lebih menyukai penaklukan. Peradaban Mykene didominasi oleh aristokrasi kesatria. Sekitar 1400 sebelum Masehi, bangsa Mykene memperluas jangkauan kekuasaan mereka ke Kreta, pusat peradaban Minoa, yang pada masa itu mengalami bencana letusan Santorini. Dan mengadopsi suatu bentuk aksara Minoa yang disebut linear A, untuk menuliskan bahasa Yunani kuno. Aksara yang dikembangkan pada masa peradaban Mykene kemudian disebut linear B. Legenda Yunani menyebutkan bahwa bangsa Mykene tidak hanya menaklukkan Minoa, tetapi juga negara kota Troya. Disebutkan dalam Wiracarita Iliad sebagai saingan kekuasaan Mykene. Karena satu-satunya catatan sejarah konflik tersebut adalah Iliad karya Homeros, maka sejarah Troya dan Perang Troya belum bisa dipastikan. Tahun 1876, arkeolog Jerman Heinrich Schliemann menemukan reruntuhan di Hisarlik, termasuk kawasan Asia Minor sebelah barat, kini wilayah Turki, dan mengklaimnya sebagai bekas kota Troya. Kepastian mengenai lokasi tersebut sebagai Troya seperti yang dituturkan oleh Homeros masih diperdebatkan. Kebudayaan Yunani memiliki pengaruh besar pada peradaban-peradaban Eropa yang muncul di kemudian hari, terutama peradaban Romawi. Bangsa Yunani mengembangkan konsep yang kini dikenal sebagai negara kota, atau polis. Kata politik berasal dari konsep tersebut, yang secara harfiah berarti segala hal menyangkut polis. Ada banyak polis pada masa Yunani kuno, beberapa yang terkemuka di antaranya, Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes. Kota-kota tersebut tidak memiliki hubungan intens satu sama lain, karena bentang alam Yunani yang didominasi pegunungan dan banyak pulau.
Apabila suatu kota tidak lagi memiliki cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya, maka beberapa orang keluar dari kota tersebut untuk mendirikan kota baru. Kota baru itu dikenal sebagai koloni. Tiap kota bersifat mandiri dan diperintah langsung oleh seseorang di kota tersebut. Koloni-koloni juga menjalin hubungan dengan kota asal mereka demi perlindungan. Ketika daratan Yunani terancam perang, contohnya saat melawan Kekaisaran Persia, terjadi persekutuan antar negara kota untuk menanggapi ancaman tersebut. Selain itu juga dapat terjadi perang antara negara kota yang berbeda. Mesoamerika. Mesoamerika merupakan region di Amerika Utara, yang pada masa kini mencakup Meksiko dan Karibia. Saat berbagai peradaban kompleks muncul di belahan bumi timur. Kebanyakan masyarakat pribumi di benua Amerika masih hidup relatif sederhana selama beberapa masa, dan terpecah menjadi berbagai kebudayaan regional yang berbeda-beda. Selama tahap formatif atau era praklasik di Mesoamerika, sekitar 1800 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, peradaban yang lebih kompleks dan terpusat mulai berkembang. Terutama pada daerah yang kini disebut Meksiko dan Karibia. Peradaban yang ada pada masa itu yakni peradaban Olmec, 1400 sebelum Masehi, Zapotec, 600 sebelum Masehi, awal Maya, sebelum 200 Masehi, dan lain-lain. Bangsa-bangsa di Mesoamerika pada masa itu dapat mengembangkan pertanian dengan baik, misalnya menanam jagung dan tanaman khas Amerika lainnya, serta membuat budaya serta agama yang istimewa. Selama bertahun-tahun, kebudayaan Olmec diduga sebagai kebudayaan ibu bagi Mesoamerika, karena pengaruh besar yang disebarkannya di kawasan tersebut. Pusat kebudayaan Olmec berada di pesisir Teluk Meksiko, wilayah negara bagian Veracruz dan Tabasco masa kini. Kebudayaan Olmec menjadi tonggak bersejarah bagi sejarah Mesoamerika, karena khazanah budaya Mesoamerika pertama kali muncul di sana, di antaranya, organisasi kenegaraan, pengembangan kalender upacara 260 hari dan kalender sekuler 365 hari, aksara pertama di Mesoamerika, dan tata kota. Pengembangan kebudayaan tersebut dimulai sekitar 1600 sampai 1500 sebelum Masehi. Situs-situs kebudayaan Olmec diantaranya, La Venta, San Lorenzo, dan Tres Zapotes. Di antara peradaban asli Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa, peradaban Maya adalah peradaban yang memiliki aksara paling sistematis. Mereka menunjukkan prestasi gemilang pada bidang seni dan arsitektur serta mengenal sistem matematika dan astronomi yang maju. Tempat perkembangan peradaban Maya telah dijamah manusia sejak sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Permukiman Maya pertama dibangun di sana sekitar 1800 sebelum Masehi, di kawasan Soconusco. Pada masa kini merupakan wilayah Chiapas di Meksiko, pesisir Samudra Pasifik. Pada masa itu, manusia di kawasan tersebut mulai bermukim secara permanen. Mereka menciptakan sistem pertanian dan menimbun pangan. Gerabah dan pernak-pernik tanah liat juga dibuat. Mereka sudah mampu membangun gundukan makam. Gundukan tersebut berkembang menjadi punden berundak. Batas jangkauan peradaban Maya kurang jelas. Ada kemungkinan pada kawasan peradaban tersebut terjadi pembauran dengan kebudayaan lainnya. Pegunungan Andes. Peradaban di dataran pegunungan Andes, yang terbentang sepanjang Amerika Selatan,
terdiri dari berbagai budaya yang berkembang dari dataran tinggi Kolombia hingga gurun Atacama. Kebudayaan yang paling menonjol adalah kebudayaan Peru kuno dan kebudayaan lainnya di sekitar Peru, seperti Tiahuanaco di Bolivia. Di lembah Ayacucho, tepatnya di situs Piquimacay, hasil penelitian arkeologis mengungkapkan bukti keberadaan manusia di sana sejak 22.200 hingga 14.700 tahun yang lalu, namun hasil tersebut masih diragukan dan periode yang lebih konservatif, yaitu 12.000 sebelum Masehi lebih diakui. Di situs Piquimacay ditemukan bukti budidaya tanaman, contohnya labu air, sejak 11.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa tanaman mengindikasikan bahwa sebelum 3.000 sebelum Masehi, bayam, kapas, labu, lucuma, dan quinoa sudah dibudidayakan di Basin Ayacucho. Sejak 4.000 sebelum Masehi, jagung, zea mais, dan kacang-kacangan mulai dibudidayakan. Sejumlah tulang belulang marmot mengindikasikan peternakan hewan tersebut, dan kemungkinan besar lama mulai dibudidayakan sekitar 4.300 sampai 2.800 sebelum Masehi. Di kawasan Buena Vista, bangunan observatorium serupa kuil telah didirikan sejak 4.200 tahun yang lalu. Bangunan tersebut mengandung ukiran yang elok serta patung seukuran manusia, terkesan unik karena kebudayaan di sekitarnya masih menciptakan relief dua dimensi pada periode itu. Sementara itu di situs Ventaron, region Lambayeque terdapat kuil berhias mural berusia 4.000 tahun. Sejauh penelitian arkeologis, peradaban tertua di belahan bumi barat pada umumnya, dan di Amerika Selatan pada khususnya, adalah peradaban Norte Chico atau peradaban Charalsupe, 3.200 sampai 1.800 sebelum Masehi, yang meninggalkan bukti arkeologis berupa permukiman di pesisir Peru, termasuk pusat kota di Aspero dan Charal. Keberadaan kuipu purbakala, media komunikasi orang-orang Andes, di Charal menandakan bahwa penggunaan benda tersebut sudah ada sejak dahulu kala. Piramida batu di situs tersebut diduga sezaman dengan piramida Agung Giza. Di Norte Chico tidak ditemukan bukti pembangunan kubu pertahan atau tanda-tanda bekas pertempuran, tidak seperti kota-kota lainnya di pegunungan Andes. Secara arkeologis, Norte Chico merupakan kebudayaan pra-keramik pada periode kuno akhir era Pra-Columbus. Peradaban tersebut tak meninggalkan keramik dan jejak-jejak kesenian yang ditinggalkan hampir tidak tampak. Prestasi mereka yang menakjubkan berupa arsitektur monumental, termasuk tumulus dan plaza melingkar yang terbenam. Bukti arkeologis mengindikasikan penggunaan teknologi tekstil dan kemungkinan besar ada pemujaan simbol-simbol dewa-dewi. Pemerintahan maju diduga pernah dibentuk untuk memimpin Norte Chico kuno.